Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar, la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ridha ila yaumil din wa ba'du. Hadratul mukarramin Rifki Mudirul Ma'ad Darul Fitrah yang saya hormati asatidzah yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan dan benjang menika, santri-santriku yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin siang hari ini saya memakai dua bahasa atau tiga bahasa. Alhamdulillah saya menguasai tiga bahasa: bahasa Indonesia, bahasa Jawa Muko, bahasa Jawa Kromo Inggil. Niku ya orang masa ini sithik-sithik ngerti. Jadi tiga bahasa: bahasa Indonesia, bahasa apa lagi? Jawa Muko, terus yang ketiga Jawa Kromo. Nggih, margi kula tingali niki jamaah masyarakat nggih kathah, ibu-ibu nggih kathah wonten nggih, dan juga santri-santriku. Santri-santri di sini mungkin ada yang dari luar Jawa. Wonten? Oh, kathah yang dari luar Jawa, sekalian nanti belajar bahasa Jawa dikit-dikit nggih. Kosok di Jawa sudah lama nggak bisa bahasa Jawa. Ke tempat-temannya, dulu saya punya teman masih Jawa juga orang Tangerang. Ke rumah saya itu ngetuk pintu, dok 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 gitu. Matur suwun, dok dok dok, matur suwun. Karena nggak bisa membedakan antara kulon nuwun sama matur suwun. Karena orang Tangerang. Pada Allah, saya buka pengajian pada hari ini dengan hadis Rasulullah SAW, karena judulnya meraih kenikmatan dan kebahagiaan hakiki. Ya. Saya bahagia atau belum nanti bisa dilihat dari bagaimana Rasulullah SAW itu mendefinisikan bahagia. Bahagia itu di mana deh tempatnya? Bahagia itu tempatnya di hati. Bahagia itu tempatnya di hati. Maka tidak bisa satu orang dengan orang yang lain itu secara dohir itu nanti ya dibanding-bandingkan, disaing-saingi. Makanya Ustaz Khalil di sini ya jangan dibanding-bandingkan, jangan disaing-saingi. Ya mesti kalah. Itu kalah gede aku sekarang ya aku. Kan Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi aindahu qutu yaumihi
Pakaan nama lahu, pakaan nama hizat lahu dunia. Barang siapa yang bangun pada pagi hari dalam keadaan aman di wilayahnya itu, aman, tidak ada perang, tidak ada bencana alam, pokoknya aman. Barang siapa bangun pada pagi hari dan dalam keadaan aman, di wilayahnya dalam keadaan aman, kemudian mu'afan fi jasadihi, badannya juga sehat. Ya kalaupun batuk masih biasa, itu penyakit biasa ya. Ini mohon maaf, wilayah tempat saya kemarin Jumat sore itu ngisi di kampung sebelah itu ya, saya ngimami itu batuk, jamaahnya juga batuk. Biasanya kan walok boli gimana? Amin gitu ya. Tapi belum Pak walok boli sudah batuk. Batuk lagi saya walok boli batuk nanti jawabnya juga batuk. Banyak yang batuk buat saya. Termasuk di masjid kampung saya juga banyak yang batuk. Mohon maaf ya, saya mulai di kampus kemarin batuk-batuk. Ya sering batuk tapi nggak seikat seperti sekarang. Jadi nanti yang bawa buku, nanti yang dicatat jangan batuknya berapa kali itu ya. Batuk ya cukup lumayan. Mu'afan fi jasadi, badannya sehat, badannya sehat. Sudah tidak ada dulu ya corona, covid. Dulu waktu covid itu di Miftahuddin Al-Mulia yang SMA Putri tempat saya, dekat kampung saya itu dari santri, dari 300 santri itu kemarin yang tidak bisa mencium bau dan merasakan makanan ya. Jadi mencium bau minyak wangi, minyak kayu putih sama air putih itu sama. Merasakan ini kopi sama teh sama air putih katanya sama, rasanya sama. Nggak bisa merasakan, tidak bisa mencium bau. Itu ada 180, separuhnya lebih. Ya, akhirnya kita isolasi di kamar-kamar sendiri, akhirnya ada sembuh dan akhirnya ada sembuh semua. Saya juga pernah 30 hari awal-awal COVID itu 30 hari di Muarti. Makanya ini kena apa itu? Dari gula sebenarnya, dari gula darah tinggi, kemudian menjelar sampai ke paru-paru. Makanya sering batuk-batuk. Mu'afan fi jasadi, badannya itu sehat. Indal qutu yaumi, dan mempunyai makanan yang ia makan, mempunyai bahan makanan yang nanti dimakan untuk hari itu. Pakaan nama hizat lahu dunia, maka dia seolah-olah mempunyai dunia dan seisinya. Masya. Jadi bahagia itu menurut Rasulullah SAW itu sederhana sekali. 3 itu semua kita kan punya. Aman, wilayah kita ya aman, tidak dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang itu ya susah. Ya namanya perang ya, seperti mungkin di Gaza ya, di Palestina, mungkin juga di tempat-tempat yang lain. Itu nggak bisa apa namanya? Nggak bisa kita itu tenang, itu nggak bisa. Yang terimbas misalnya yang di Palestina, di Yerusalem, Baitul Maqdis 2019 ya, bulan November sama awal Desember 2019, alhamdulillah saya berkesempatan ke sana ya, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bukan sekalian di sana itu sekolah nggak bisa seperti adik-adik ini. Sekolah seperti adik-adik ini nggak bisa. Karena apa?
ya semua serba terbatas, fasilitasnya terbatas. Dan saya masuk dalam ini ya Mahat Jamiah Al-Itqan di Tahfidzil Quran di tepi barat. Di sana itu anak-anak sekolah itu harus dijemput pakai bis. Dijemput pakai bis. Satu minggu, satu pekan itu bisa sekolah itu hanya 1 hari. Sepekan, setiap sepekan itu 1 hari. Masya Allah. Yang tempatnya juga seperti rumah, kalau saya ibaratkan seperti rumah kampung, rumah limasan itu. Jadi tahu nggak ya? Rumah limasan itu kalau 2 rumah mungkin selebar ini, selebar inilah paling. Sekolahnya itu selebar masjid ini, 1 tingkat bukan 2 tingkat. Ya, dibagi ada kamar-kamarnya banyak, kelas-kelasnya itu banyak. Itu sekolah itu hanya bisa sepekan sekali karena keterbatasan semuanya. Tetapi semangatnya itu luar biasa. Semangatnya itu untuk tolabul ilmi itu luar biasa. Untuk menghafalkan Al-Quran mereka memerlukan 6 tahun hafal Al-Quran. Tapi mungkin betul 6 tahun. Kalau di sini rata-rata ya kita itu 2 tahun hafal Al-Quran, 3 tahun hafal Al-Quran. Suruh ulangi lagi lupa. Seperti itu. Tapi kalau di sana betul-betul oke. Dan bacanya ya baca Arab. Baik, hanya terulek salah juga. Kemudian kita sehat. Jadi Rasulullah SAW memberi rumus kepada kita agar kita ini menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang merdeka itu. Yang pertama kita perhatikan apa? Kita itu kalau dalam keadaan wilayah kita itu aman, badannya sehat, mempunyai makanan yang dimakan untuk hari itu sudah mempunyai semuanya. Apalagi tadi sebelum sholat subuh sudah menjalankan sholat subuh, sudah menjalankan sholat fajar 2 rakaat, maka pahalanya itu khairum minad dunya wa ma fiha. Terus apa yang kita khawatirkan itu apa? Tadi di depan saya sampaikan bahwa yang namanya bahagia itu tempatnya di hati. Dulu di sinetron itu ada walaupun saya jarang melihat ya, ada judul sinetron itu Sengsara Membawa Nikmat. Tahu saja? Gak tahu ya? Ya gak punya TV, sama seperti saya. Sengsara membawa nikmat. Sengsara membawa nikmat. Karena apa? Bahagia itu ternyata tempatnya di hati. Bahagia itu bukan miliknya orang kaya, jabatannya tinggi, mau apapun ada. Ternyata tidak di situ. Ya, ternyata tidak. Jabatannya tinggi, uangnya banyak konon. Saya ya dengar saja dari berita-berita, baca juga sepintas saya nggak begitu tertarik. Ada yang namanya Jenderal Sambo, ya ada tahu? Ya, saya Sambo itu ada di sini ada Sambo ya, Sambo Lado, sambal lado, sambal balado. Ada Jenderal Sambo itu katanya kekayaannya sampai 300 triliun. 300 triliun. Saya ini sarjana ekonomi. Itu tahu angka 300 triliun aja, membaca angka 300 triliun aja nggak pernah. Membaca angka ya, nggak baca cuma berita-berita aja. Tapi kalau laporan keuangan atau apa nggak pernah. Apalagi membawa uangnya, apalagi mempunyai 300 triliun. Ini kira-kira
Kalau Anda mempunyai uang ya berapa miliar, 300 miliar, kira-kira menjadikan Anda ini bahagia atau sengsara? Malah sengsara. Orang itu karakter orang semakin banyak uangnya, semakin banyak hartanya, kalau tidak dilandasi dengan iman yang benar, tidak dilandasi dengan akidah yang benar, itu semakin sengsara. Dulu teman kuliah saya punya teman kuliah di Fakultas Ekonomi, orang kaya, anak orang kaya, beli motor zaman itu GL Pro waktu itu ya, sekarang itu kan nempel dengan masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, ma bainal hujrati wal mimbari rawdatun min riyadil jannah. Antara mimbar dan kamarku, antara kamarku dan mimbarku Masjid Nabawi itu rawdatun. Apa dia rawdatun? Taman dari taman-taman surga. Min riyadil jannah. Saya doakan nanti adik-adik semua dan asatidz yang belum pernah ke sana, ke Raudhah, nanti bisa ke Raudhah, berlama-lama di Raudhah. Ya. Apa harus kaya? Enggak harus kaya. Bisa ke sana, enggak harus kaya. Macam-macam lah, berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ke sana 2 kali juga tanpa modal. Saya bisa umroh tahun 2019 bulan Desember, kemudian 2019 itu 2020 Februari berangkat lagi. Ada yang bayari. Sekarang kalau ada yang bayari mau ya berdoa, terus pada Allah Subhanahu wa taala, punya yang kuat, ya jalan ke sana pasti ada. Udah itu diberi bonus lagi, kita nanti ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dia seneng saya ya, seneng. Ada seneng ya? Bisa berkunjung ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Seneng ya? Ya, berdoa kepada Allah dan rajin belajar, kuasai 2 bahasa, minimal 1 bahasa. Jangan seperti saya tadi ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Kromo, bahasa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia udah otomatis. Kuasai 2 bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris, ya minimal tahu bahasa Arab, bisa komunikasi. Nanti ke sana aja ya, mau ke Yaman, mau ke Sudan, mau ke Palestina, mau ke Saudi, mau ke Jordan, itu lancar insya. Orang Indonesia itu gampang gitu. Kita lihat orang luar itu, apalagi ke Turki ya, Anda nanti melihat di Turki itu Indonesia dalam apa? Teknologi itu gampang bener ya. Saya pernah di hotel di Sudan, di Sudan, di hotel itu pagi saya ngobrol sama teman-teman, wah tadi malam, udah bunyi kok adem banget. Tadi malam dingin sekali, karena 8 derajat. Waktu sana saya cek HP itu ternyata 8 derajat, dingin sekali. Pegang apa itu supaya pegang es batu itu. Ya. Tanya, loh apa AC-nya tadi malam nggak dihidupkan? Loh, AC dihidupkan ya tambah dingin. Teman saya ketawa. Itu AC bisa setel dingin, tidak bisa disetel panas ternyata. Ya. Setahu saya di Indonesia di sini kan jenis AC itu ya pasti dingin. Tapi ternyata AC di sana bisa disetel dingin. Kalau pas musim panas bisa disetel panas untuk memanaskan ruangan itu. Kalau pakai
dingin. Nah inilah ya biasa Ustaz gaptek gitu. Baik Allah, Ali radhiyallahu Imam Ali radhiyallahu itu mengatakan min na'imid dunya yang fikal Islamu nikmatan, dari kenikmatan dunia, maka cukuplah bagi kalian Islam itu sebagai nikmat. Wa min as-sukri yang fikut ta'atu subulah, dan dari kesibukan yang ada cukuplah bagi kalian ketaatan ini sebagai satu kesibukan. Wa minal ibrati, dan dari ibrah pelajaran yang ada yang fikal mautu ibratan, dan dari ibrah pelajaran yang ada cukuplah bagi kalian kematian itu sebagai ibrah. Kematian itu sebagai apa? Satu pelajaran. Min na'imid dunya, dari kenikmatan dunia yang banyak itu cukuplah bagi kalian Islam itu sebagai nikmat. Masya Allah, Islam ini walaupun ormas Islam, lembaga Islam itu banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Wathon, ada Al-Irsyad, ada apa lagi? Jamaatul Muslimin, ada apa lagi? Apa LDI, ada apa lagi? MTA, apa lagi? Banyak ya. Intinya banyak. Tetapi rohnya masih satu, ilahnya satu, kitabnya satu. Kitabnya itu masih satu. Rasulnya, ya Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, Rasul terakhirnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, tetapi agama yang lain kitabnya itu namanya sama tapi isinya beda. Tapi Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran itu kalau ada orang yang mau memalsukan, mau merubah, mau mengurangi atau mau menambah satu huruf saja, itu ketahuan. Karena saking banyaknya, karena memang banyaknya orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan Allah sendiri itu menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya. Insyaallah. Tapi ada agama yang lain, kitabnya sama tetapi isinya berbeda. Dan Al-Quran ini Masya Allah luar biasa. Al-Quran itu, orang membaca Al-Quran tidak tahu artinya, apalagi maksudnya, tidak tahu artinya, itu bisa memberi efek positif terhadap jiwa, terhadap hatinya. Padahal nggak tahu, apalagi tahu. Membaca Al-Quran tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, itu akan memberi efek positif terhadap apa? Kalbunya, terhadap hatinya. Tetapi kalau baca apa? Cerpen misalnya ya, membaca buku-buku yang nggak tahu artinya, mungkin di sini ada buku bahasa Jerman misalnya ya, Anda baca nggak tahu artinya, nggak ada efeknya apa-apa. Tapi Al-Quran memang luar biasa. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah mengatakan ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, carilah kalau kalian mempunyai penyakit hati, maka kunjungilah
3 tempat. Pertama, kunjungilah tempat-tempat di mana di situ dibacakan Al-Quran. Dengarkan baca Al-Quran atau dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, engkau datangi majelis taklim yang mengingatkan hatimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, carilah tempat-tempat yang sunyi, beribadahlah kepada Allah, sholat malam dengan khusyuk, mengajukan seluruh permasalahanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di 3 tempat, 3 keadaan itu Anda tidak bisa tenang, hati Anda tidak bisa bahagia, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena itu sudah bukan hatimu, itu hati yang sudah dikuasai oleh setan. Baik, Bani berkomplot. Kemudian ada perkataan Hasan Al-Basri juga yang baik sekali itu. Hasan Al-Basri mengatakan, carilah kenikmatan dan kebahagiaan dalam 3 hal: di dalam sholat, dalam berzikir dan membaca Al-Quran. Sholat, zikir, membaca Al-Quran. Sholat itu kan awal ma yuhasabu yaumal qiyamah. Sholat itu pertama kali dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah. Semua bisa diselesaikan dengan sholat. Saya kisahkan di waktu Rasulullah SAW itu menjelang wafatnya. Rasulullah SAW itu menjelang wafat itu waktu mau mengimami sholat itu dipapah oleh paman beliau, paman Rasulullah yang masih hidup dikala Rasulullah itu sudah wafat. Siapa deh? Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib dipapah Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian di situ ada jamaah sudah menunggu. Di barisan pertama ada Abu Bakar bin Abi Quhafah As-Siddiq. Itu Rasulullah memerintahkan Abu Bakar itu untuk imamnya. Abu Bakar tidak mau, karena ada Rasulullah. Tapi Rasulullah kan sakit. Akhirnya Rasulullah memerintahkan, imamilah oleh Abu Bakar, saya duduk di sampingmu. Rasulullah duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar lalu mengimami jamaah. Kemudian setelah itu selesai, Rasulullah pulang. Dan ternyata itu Rasulullah itu ke masjid terakhir, karena setelah itu Rasulullah wafat. Rasulullah wafat kan dalam ajaran Islam kan, Islam itu harus ada pemimpin ya, harus ada khalifah. Rasulullah belum dimakamkan. Ansor ya, sahabat-sahabat Ansor pengen, karena orang-orang Ansor, orang Madinah itu menolong Rasulullah, umat Islam itu harus ada yang menolong. Berangkat dari kepedulian umat Islam ini harus ada pemimpin. Gak boleh tidak ada pemimpin, nanti akan bercerai-berai macam-macam. Sahabat Ansor akhirnya ya pengen agar nanti dari golongan Ansor ada yang menjadi khalifah pengganti Rasulullah. Muhajirin juga seperti itu. Kami yang mendampingi Rasulullah, bukan dalam rangka pengen menjadi pemimpin, bukan, tapi dalam rangka tanggung jawabnya urusan umat ini berat. Akhirnya apa? Ya ramai, terjadi ramai sampai mau terjadi peperangan. Sudah ada yang usul, ini dibagi 2 saja, wilayahnya Ansor di Madinah dan wilayahnya Muhajirin di Makkah dan sekitarnya. Madinah dan sekitarnya itu milik nanti dipimpin oleh Ansor,
orang-orang sahabat Ansor, kemudian Makkah dan sekitarnya dipimpin oleh orang Muhajirin. Tidak sesuai dengan syariat kalau seperti itu. Umat Islam itu harus dalam satu komando, sesatu khalifah. Dan yang bisa lagi kalau gitu, karena yang memimpin umat Islam itu harus orang kuat, maka ini adu pedang. Siapa yang kuat orang yang jadi pemimpin. Nah, terjadi peperangan sesama kaum muslimin maupun sama ini juga tidak boleh, tidak bisa. Dalam keadaan sudah sangat genting seperti itu, Umar Ibn Khattab mengingatkan, wahai ya ma'syarul ansor, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang ansor, wahai sahabat-sahabat orang muhajirin, siapa di antara kalian yang berani menjadi imam, yang di masjid itu ada Abu Bakar, atau siapa yang berani menjadi imam, sedang di belakangnya ada Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat dikala beliau Rasulullah masih hidup. Itu orang-orang Ansor langsung menundukkan kepala, meneteskan air mata, mengakui kesalahannya. Orang-orang Muhajirin juga yang hadir di tempat itu sama-sama menundukkan air mata, menundukkan kepala, meneteskan air matanya dari bumi. Berarti yang pantas memimpin umat ini adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar pernah diminta Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Jadi permasalahan yang penting, permasalahan yang ruwet itu bisa diselesaikan dengan apa? Sholat. Standarisasinya itu sholat. Jadi hati kita yang berdoa itu kok gundah gulana ini apa ya? Bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa? Gundah gulana, gelisah. Nek hatinya itu gelisah, kadang-kadang bingung, tidak ada yang dibingungkan, di pondok tidak merasa pengen pulang, padahal nggak tahu pulang itu nanti yang apa gitu ya. Itu gelisah hatinya. Obatnya apa untuk meraih kebahagiaan yang hakiki? Yang pertama kali adalah ditata hatinya. Niatkan hidup ini ikhlas lillahi ta'ala. Hidup ini ikhlas lillahi ta'ala. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Mujmal Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Dr. Salim Al-Khalil dalam bab takdir halaman 22 poin yang ke-6 itu dituliskan begini: al-ajalu maktubatun wal arzaqu maqsumatun was-sa'adatu was-saqawatu maktubatani qabla khalqihi. Ajal, kematian itu sudah ditulis Allah di Lauhul Mahfuz. Rezeki-rezeki sudah dibagikan. Al-arzaqu maqsumatun. Kemudian as-sa'adatu, kebahagiaan, was-saqawatu, dan kesengsaraan, maktubatani, sudah ditulis. Dua-dua itu sudah ditulis. Dua hal itu sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Qabla khalqihim, sebelum manusia ini diciptakan. Maka ya sudah, kita itu menjalani hidup sesuai dengan syariat Islam itu sudah selesai. Hidup kita sudah hilang. Maka yang pertama kali ditata itu hati. Akan apa? Keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Kemudian yang kedua, perbaiki sholat Anda. Apa? Yang kedua, perbaiki sholat Anda. Kalau sholatnya baik, itu semuanya akan menjadi baik. Umar Ibn Khattab pernah mengatakan,
mandoya'aha, siapa saja yang menyepelekan sholat. Siapa saja yang menyepelekan sholat, mandoya'aha wa huwa ma siwaha atiya. Maka apa-apa selain itu, selain masalah sholat, pasti lebih menyepelekan. Sholat ukuran baik tidaknya seseorang itu sholat. Ukuran hati itu bahagia tidak itu di dalam sholat. Ya, sholat di sini adik-adik bangunnya jam berapa per malam? Wajib bangun jam berapa? Jam 3. Ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya kan? Rasulullah SAW itu dan para sahabat awal-awal turun ayat ini diwajibkan sholat malam itu pertengahan malam atau dikurangi sedikit, berarti sekitar jam 1, jam 2, paling telat itu jam 3. Kemudian setelah itu turun ayat yang ke-20 itu, ada yang mengatakan itu setelah 1 tahun, ada yang mengatakan setelah 23 tahun, karena ayat ini ada yang mengatakan lagi ya, ayat terakhir ya, ayat 20 surat Al-Muzammil itu ada yang mengatakan ini Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Kalau turunnya setelah hijrah berarti 23 tahun. Sahabat kalau di Makkah berarti setahun minimal diwajibkan sholat malam. Setelah itu bagi Rasulullah tetap wajib dan bagi sahabat itu sunnah. Tetapi para sahabat juga seperti menganggap itu seperti wajib, nggak berkurang. Salat malam itu kan indah sekali, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di pondok nggak kerasa, selesaikan dengan sholat malam. Tapi jauh semuanya kerasa dia, kerasa. Adik sekalian, saya cerita. Dulu ada teman saya yang di pesantren. Ada teman saya yang di pesantren sudah SMP, SMA. SMP itu 3 tahun, SMA 3 tahun. Ada yang punya idealis gini, wah kalau anak di pondok itu baik, wajar. Tapi kalau di luar baik itu orang luar biasa. Saya pengen menjadi orang biasa. Itu akhirnya apa? Keluar pondok, SMP-nya di pondok, SMA-nya di luar pondok, masuk SMA biasa. Ada yang SMA negeri, ada yang SMA Muhammadiyah. Itu ternyata apa? Ternyata waktu itu cara berpikirnya itu salah. Kalau menjadi orang baik di pondok, menjadi orang baik itu biasa. Di luar menjadi orang baik itu luar biasa. Tetapi kerasan di pondok, menyelesaikan studi di pondok, bisa sampai lulus itu kan menjadi sangat luar biasa. Karena apa? Menguasai ilmu Islam, ilmu Al-Quran. Nah yang tadi ternyata dalam kenyataan, setelah ketemu sekian tahun ya, sudah umur 45 tahun, sudah umur 50 tahun seperti saya ketemu itu, mereka itu cerita, biar cara berpikir ini salah. Kok malah masuk SMA? Mestinya SMP-nya sudah di pondok, SMA-nya juga di pondok, seperti itu. Saya doakan semuanya nanti kerasa ya, santri-santri sekalian nanti kerasa di pondok sini sampai lulus, SMP-nya nanti pondok pesantren lagi, dan nanti bisa menimba ilmu di Saudi, entah di Turki, di Sudan, di Yaman. Kuliah di sana lebih murah biayanya daripada di Indonesia, karena kuliah di sana gratis. Untuk makan sehari-hari, ya ini pengalaman yang kita kirim ya. Di Sudan itu biayanya per bulan itu hanya minta 1 juta.
Anda kuliah di Solo 1 juta itu hanya untuk kos, makannya nanti juga habisnya 1.500.000. Jadi lebih murah di luar, di Saudi lebih murah. Monggo lah di Mesir atau di Saudi atau di Turki atau di Sudan atau di Yaman, di Mauritania, terserah. Insya Allah di sana lebih murah kalau dari biaya dan keilmuannya. Jauh kan nggak pulang-pulang juga ya, lebih tenanan. Baik, kalau berdoa sudah lebih dari Allah Subhanahu Wa Taala sudah setengah 10 kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi ya, hiasilah hati Anda. Pertama, niatnya ikhlas. Kedua apa tadi? Apa kedua? Sholat. Ketiga dengan apa? Tilawah Al-Quran. Ketiga dengan apa? Dengan zikir. Keempat dengan zikir, selalu basahi zikir Anda dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah karena kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.